Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, Bapak Ibu, anak-anakku, kita dulukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam ini kita masih diberi kesehatan, keimanan Islam kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini. Kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, malam ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kesehatan, ya. Pentingnya kesehatan bagi kita. Karena saya baca literatur itu, buku orang miskin itu dilarang sakit. Jadi buku itu mengisahkan dia menulis buku itu, dia pergi mencari pengobatan, ibu bapaknya begitu menderitanya. Jadi ditulisnya, juallah buku di Gramedia itu, orang miskin dilarang sakit, ya. Betapa pentingnya kesehatan ini, apalagi umur-umur kita yang udah 50 tahun ke atas ini. InsyaAllah kita ingin ibadah tenang, lutut sakit, ya. Tuh Pak Darus alhamdulillah dengan sakit dia masih bisa berjuang untuk sholat. Jemaah kita Pak Bambang sampai hari ini udah hampir 3 bulan tidak bisa bersama kita karena sakit. Sebenarnya ingin dia bersama kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Karena di negara kita ini, Indonesia, Kalbar ini, kita punya problem kesehatan. Pertama, kesakit infeksi, ya. Infeksi itu seperti TB paru, HIV AIDS, ya, tipes, ya, corona kemarin itu masih ada. TB itu pemerintah sampai mengeluarkan program presiden itu TOS, kata dia, TOSS, temukan, obati sampai sembuh, ya. Karena mengapa pemerintah perlu hadir? Satu orang TB itu kalau dia MDR berbahaya kembali ke masyarakat, bisa 1 tahun itu bisa menularkan 10 orang, ya. Jadi negara perlu hadir untuk memberantas penyakit-penyakit tersebut. Tapi tetap ada nih, TB naik di dunia ini, mungkin kelas 2 Indonesia ini. Mirip-mirip yang nomor 1 itu India, ya, TB paru itu kan bergolak sekali. Sedangkan saat ini Bapak Ibu, yang infeksi belum selesai diatasi oleh negara dengan uang banyak, PTM yang meningkat. Apa itu PTM? Penyakit tidak menular, ya, jantung, pekakas dalam, stroke, ya, diabetes, ya, ginjal. Ini tren tinggi. Ginjal ini cuci darah. Kawan kita di Karya Baru ini, saudara kita ada 2-3 orang. 2 orang ada kena yang cuci darah, ya. Ya, kita kesian juga lihat dia, kita doakan. Ini pentingnya mahalnya kesehatan, pemerintah menghabiskan uang anggaran untuk bangun-bangun rumah sakit. Ini penting, tapi tak kalah pentingnya edukasi. Seperti sekarang ini, saya ini edukasi. Jangan sampai masyarakat jatuh sakit. Kalau udah sakit parah. Walaupun ada BPJS, ya, yang ditanggung sakit kepala keluarga BPJS seminggu 2 minggu ditanggung negara, tapi yang di rumah ini nak makan gimana? Kan tak ditanggung negara. Jadi kalau udah satu keluarga sakit tuh kita sakit semua Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita menjaga kesehatan ini, ya. Sekarang tren di Sudarso ini ginjal. Satu hari itu ada 80 orang cuci darah. Ginjal tuh udah tidak berfungsi, ya. Diganti dengan mesin. Kalau kita bayar sekali cuci itu 800.000, seminggu 2 kali harus cuci. Gunung runtuh, tabungan kebun banyak habis dijual untuk menyelamatkan itu ya, karena belum ada di sini untuk pencangkulkan ginjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka penting kita menjaga kesehatan kita. Pertama, pekakas dalam nih, udah umur 50, jantung kan, hipertensi itu namanya silent killer. Dia tuh tinggi tapi tak kita rasakan, tahu-tahu tergolek ya kita. Jadi pembunuh tersembunyi, silent, sunyi.
silent killer, pembunuh tersembunyi paling banyak tuh hipertensi. Ya, jadi sekarang ngetren ginjal bercuci darah diganti dengan mesin. Ya, ginjal kita tuh besarnya hanya seperti kacang merah, besar sikit lah dia. Ya, ini menyaring semua racun-racun yang bapak ibu kita makan tiap hari. Dia bisa menyaring darah tiap hari. Betapa kuatnya ginjal. Sampai saking miskinnya kita nih di Jawa Barat tuh ada satu kampung tuh jual belikan ginjal. Ya, Masya Allah ya. Ini negara kita dilarang. Itu ilegal, black market, pasar gelap. Tapi kenyataannya itu ada. Saking miskinnya itu untuk kehidupan. Ya, maka tadi bukunya orang miskin dilarang sakit. Jadi ribet. Untuk itu, jadi jangan sampai jatuh sakit kita cegah dulu. Nah ya, bagaimana caranya? Kemenkes mengeluarkan kalimat cerdik. Nah, cerdik itu dikeluarkannya kalimat cerdik itu jembatan keledai. Apa cerdik itu? Dimulai dengan huruf C. C itu cek kesehatan. Nah, minimal Bapak Ibu tuh sebulan atau 2 kali atau sekali itu cek kesehatan. Jadi rumah sakit puskesmas yang dibangun pemerintah ini untuk siapa? Bukan untuk petugas, untuk rakyat nih. Mestinya dia ada juga proaktif, ya. Kalau keterbatasan tenaga, jadi kita lah yang datang. Kalau dia proaktif, mana ada laporan RT, ada warga sakit dan bisa datang, dia harus datang tuh. Jadi RT pun proaktif nih, RT RW ya. Bapak Ibu harus jangan sampai ada warga sakit tergolek mati, kita berdosa kita. Minimal tadi tuh panggil petugas rumah sakit puskesmas, kau dibangunkan pemerintah ini untuk menyehatkan rakyat. Kantor kesehatan besar-besar cantik itu untuk siapa? Kan untuk rakyat. Jadi rakyatnya harus pintar juga ya. Cuman mekanismenya itu ada tata cara SOP-nya. Jadi pemerintah negara hadir. Malam ini saya wakil hadir negara ini untuk supaya sehat, ibadah nyaman, lutut apa tidak sakit. Bagaimana tadi? Cerdik, cek kesehatan ya. Kedua, E itu nyahkan rokok. Maksudnya tuh tidak boleh merokok. Artinya kalau yang udah merokok, janganlah merokok di rumah, di luar, kasihanlah anak cucu ya. Kan itu perokok pasti lebih berbahaya ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi C cerdik, C E nyahkan rokok. Sekarang huruf R. R itu rajin gerak badan, olahraga maksudnya. Nah, jadi macam Pak Prafto ni rajin nih tiap hari jalan kaki dia. Dia jaga kondisinya. Kita contoh teladan Pak jemaah kita ni dinamikanya hebat juga kan, jaga kondisi biar ibadah nyaman. Ya Pak Prafto. Ya, mantap. Cerdik, C E R rajin olahraga. Terus D. D-nya tu diet seimbang, ya kan? Nah, jadi Islam tu mengajarkan makan kalau udah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kata Pak Asrori tadi malam tu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ini hadis motivasi aja ya, hadisnya sebagai motivasi nih. Jadi kita setelah ini kita bisa lanjutkan dengan puasa Syawal, puasa Senin Kamis supaya kita jaga kondisi kita tetap prima ya. Cerdik. D. I-nya tadi, I-nya istirahat yang cukup. Nah, jadi ini penting nih istirahat nih. Tidur siang kita penting ya, sebentar sejak istirahat tuh minimalnya dari jam 10 jam 11 itu sampai ini kan. Kita aturlah waktu kita, pergi waktu puasa nih kan. Tetap ada waktu istirahatnya. Jadi cerdik ya. Tinggal huruf K. Apakah? Bapak Ibu, K ini penting. Ini masuk dalam kelola stres. Ya, jadi ini sakit mah biasanya kita banyak stres karena definisi kesehatan tuh tubuh. Kalau kita tak ada duit juga tidak sehat. Itu termasuk dari WHO itu, makanya orang yang tidak ada duit pun termasuk tidak sehat tuh. Jadi banyak dikit, jadi kelola stres katanya, cerdik. Tapi bersyukurlah hari ini yang datang ke sini ini orang-orang yang tetap menjaga kesehatan, diberi Allah keberkahan ya. Cerdik tadi itu PTM, penyakit tidak menular. Ingatkan cerdik itu. Tapi dengan kita yang beriman itu tambah, kita tetap berdoa ya, berzikir pada Allah, sembahyang seperti ini, minta pada Allah, minta sehat ya. Mahal nih. Kan kita tahu pahala nih kalau kita satu di ganjaran 10 bulan Ramadan nih. Itu kita hitung-hitungan. Sebenarnya Allah beri kita tuh banyak yang tak bisa dihitung. Keluarga sehat ya, anak soleh, utuh, keberkahan, tenang, suami istri, suami tidak macam-macam, istri bagus, kan gitu. Itu keberkahan paling mahal sebenarnya. Bukan yang 1 banding 10, itu pun bagus, penting. Tapi Allah beri keberkahan hidayah kepada kita tuh sangat banyak yang tak bisa kita hitung-hitung. Ayatnya diulang-ulang.
jika kau menghitung nikmatku, kata Allah, kau tak akan mampu menghitungnya, ya. Jadi begitu banyak Allah beri nikmat kita ni, sehingga kita tetap menjaga kebugaran tubuh supaya kita tetap bisa beribadah dan sehat, bekerja dengan baik. Apabila sakit satu keluarga yang berobat, kita pun susah semuanya. Ini kita jaga jangan sampai jatuh sakit. Itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kesehatan kita, ya. Kalau yang ginjal tadi banyak minum lah, ya, artinya minum air putih, ya, sayur-sayuran, itulah kita jagalah kondisi kita. Kita tahu tubuh kita ngasih alarm kalau kita memang sakit, ya kita jangan lakukan yang berat-berat, ya. Tapi kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa ibadah full bulan puasa ini. Kita minta pertama sehat. Jadi sehat itu sangat penting dan mahal, ya. Negara banyak menghabiskan uang, saya bilang kan, dengan membangun rumah sakit, membuat tempat tidur, itu penting. Tapi lebih penting itu sebenarnya preventifnya, mencegah. Jangan sampai rakyat jatuh sakit. Itu lebih berat urusannya, ya. Itu makanya dianjurkan kewajiban BPJS apa tuh untuk memudahkan semuanya. Kalau kita keluar dari kocek semua, sekali berobat sekarang nih minimal tuh 120, hanya datang ke dokter Charles sampai 250, 150 sampai 200 kalau menggunakan alat. Itu hanya kasih resep, belum kita ngambil resepnya. Kalau kita berat penyakit kita pasti mengeluarkan uang 500 sampai 1 juta. Ya, itu untuk yang umum. Makanya kesehatan itu mahal harganya. Saya rasa itu aja. Yang penting motivasi kita tetap jaga kesehatan. Kita tadi dengan metode cerdik. Jangan lupa terlena kita cek kesehatan. Minimal kita tensi dan kadar gula, ya. Kadar gula itu penting juga. Demikian Bapak Ibu, tetaplah semangat. Kita doakan saudara muslim, muslimat yang ada di kampung Ida ini dalam keadaan sakit diangkat penyakit oleh Allah dan dimudahkan untuk bisa berjamaah bersama kita bersama, ya. Dan kita juga tetap berdoa kepada Allah, minta kepada Allah tetap diberi kesehatan, keimanan satu semua sekeluarga dan sekampung Karya Baru ini, ya. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat, dapat dilaksanakan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu kelemahan saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.